Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Dan melalui acara ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan atas segala rahmat anugerah dan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami juga merindukan firman-Mu ya Tuhan. Mari urapi kami ya Tuhan dan singkapkan, nyatakan kebenaran-Mu. Buat kami bisa mengerti, menangkap, mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ambilkan dari Amsal 16 ayat yang 2 dan 3. Amsal 16 ayat 2 dan 3. Saya bacakan firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala jalan kita, segala apa yang kita lakukan, segala yang kita putuskan dan akhirnya kita kerjakan, itu bicara tentang jalan hidup kita, itu bersih menurut kita, menurut pandangan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan menguji hati. Apa yang kelihatan baik menurut kita belum tentu di mata Tuhan. Makanya Tuhan menguji hati kita. Ya, jangan-jangan orang itu melakukannya bisa saja karena motivasi yang salah. Orang berbuat seakan-akan baik, ternyata nggak benar motivasinya. Tuhan menguji hati. Ya, bisa saja orang melakukan kelihatan baik itu tujuannya balas dendam. Ada orang melakukannya tujuannya untuk kesombongan diri, ingin menunjukkan jati diri. Aku bisa. Bisa saja. Nah, yang demikian inilah ya dikatakan firman-Nya, Tuhan menguji hati. Artinya benar nggak sesungguhnya, bersih nggak jalan yang dilakukan oleh manusia, oleh kita. Ya, karena itu mari ya ayat yang berikutnya katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Belajar bersandar kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Jadi bukan oleh gagah kuat kita, bukan merasa aku bisa, aku pengen bisa seperti A, si B, atau pengen menunjukkan kepada dunia aku hebat. Bukan itu, saudaraku dikasih Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena rencana kita ini sesungguhnya adalah sangat-sangat jauh dari rancangan Tuhan. Tetapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan sendiri ya sesungguhnya akan menyatakan kebenarannya atas hidup kita. Dalam terjemahan yang lain berkata demikian, ya. Jadi percayakanlah segala atau semua rencanamu kepada Tuhan. Maka kamu akan berhasil, kurang lebih gitu. Dalam terjemahan PIMK dikatakan. Jadi percayakanlah segala rencanamu kepada Tuhan. Maka kamu akan berhasil, kamu akan bisa melakukannya. Jadi artinya sesungguhnya bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima dan 6 juga mengatakan demikian ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bahkan dikatakan di sini firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu. Jangan bersandar kepada pemahamanmu sendiri, rencanamu sendiri. Mungkin baik menurutmu, baik menurut kita, tetapi belum tentu di hadapan Tuhan. Karena itu kalau kita mau mempercayakan seluruh hidup kita dan kita tidak bersandar pada pengertian kita, tetapi kita mau bersandar kepada Tuhan, maka dikatakan firman-Nya, Dia Tuhan yang akan menuntun kita. Ya, kalau kita mau mengakui Tuhan dalam laku hidup kita, artinya kita menyadari bahwa semua terjadi karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita butuh Tuhan dan percaya Tuhan menyertai kita. Maka firman-Nya berkata, Ia akan meluruskan jalanmu. Saat kita melenceng, saat kita salah, mungkin ada motivasi yang salah, mungkin ada hati yang tidak benar dengan segala laku kita, dengan segala jalan hidup kita. Tetapi kita kalau mau bersandar kepada Tuhan, mau surrender, berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan segala rancanganku Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau saudara mau berdoa demikian. Jadi tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak memaksakan kehendak kita, tapi kita mau mengikuti rancangan Tuhan, mau mengikuti rencana Tuhan. Maka Ia yang menyertai kita, akan meluruskan jalan kita. Ia juga yang akan menolong kita sehingga hidup kita
berhasil, sehingga kita sukses, sehingga kita berkemenangan. Amin. Saudara yang memulai usaha, mungkin saudara sudah merasa persiapannya bagus sekali. Sekali lagi saya mau beritahu saudara, kita tetap butuh Tuhan. Ayo bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku rencana mau berbuat ini, aku mau ada usaha ini. Saudara, kalau ada motivasi yang salah dengan semua rancangan ini, ampuni aku Tuhan. Luruskan jalanku ya Tuhan, supaya aku tidak menyimpang. Supaya aku tetap dalam rencanamu. Supaya aku tetap dalam track yang Tuhan tentukan. Wow, itu pasti luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, kita menyadari bukan oleh gagah dan kuat kita, tetapi karena Tuhan yang menolong kita. Amin. Ayo, percayakanlah segala rencanamu kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan menuntun kita. Sehingga kita mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan. Sekali lagi, bukan gagah kuat kita sehingga kita tidak bisa mencuri kemuliaan. Kalau kita sudah berhasil, sadari Tuhanlah yang menuntun. Kembalikan segala kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus berserah kepada Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami. Mungkin jalan yang kami tempuh, mungkin rancangan yang kami buat, itu bersih, baik menurut kami. Tetapi Engkau Tuhan menguji hati. Engkau Tuhan melihat kalau ada motivasi yang salah, kalau ada dasar yang salah, kalau ada sesuatu yang tidak benar dari apa yang kami buat. Tuhan, Engkau yang akan menyucikan hati kami. Engkau yang akan meluruskan langkah hidup kami. Engkau akan membersihkan hidup kami. Sehingga langkah kami adalah langkah yang berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami berhasil. Sehingga kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan berkemenangan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami terus Tuhan bimbing dan sertai hari ini. Hari yang penuh damai dan sejahtera dan sukacita. Jauh dari mara bahaya. Jauh dari virus corona. Jauh dari segala kegagalan dan kerugian. Tapi kemenangan, keberhasilan, keberuntungan menyertai hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Dan alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.